Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat komet Kimi no Na wa dengan menggunakan Adobe After Effects. Begini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat kometnya ada di sana. Oke, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Oke, sekarang kita sudah berada di software Adobe After Effects-nya. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah mengimport videonya dengan cara mengklik file, kemudian klik import, kemudian klik file, kemudian pilih video yang ingin diedit. Ini saya pilih yang ini, kemudian klik import. Nah, videonya sudah masuk. Kemudian klik filenya, kemudian tahan, geser ke sini. Tujuannya adalah untuk membuat new composition. Lepas. Nah, jadilah composition baru dan muncul timeline. Kemudian kita potong videonya. Dari mana ingin kita mulai? Nah, saya ingin potong di sini. Kemudian teman-teman klik di ujung sini, klik dan tahan, kemudian geser ke kanan ya untuk menghapus videonya. Kemudian klik lagi timelinenya, geser ke kiri. Kemudian akhir dari video ini. Nah, saya ingin berakhir di sini. Klik kembali ujung timeline ini, kemudian geser ke kiri supaya nggak panjang-panjang ya teman-teman. Kemudian klik ini work area end, kemudian geser, paskan dengan akhir dari video kita. Kemudian klik kanan, kemudian trim composition to work area. Jika teman-teman ingin mempreview sekalian mendengarkan suaranya, maka teman-teman harus mengklik ini, run preview. Biarkan dia jalan. Ini adalah dia ngerender, artinya dia ngerender internal. Nah, disinilah kita akan meletakkan kometnya. Sekarang belum ada kometnya ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita memotong di mana titik awal kometnya muncul dan di mana titik akhir kometnya hilang. Seperti ini. Contohnya saya akan memotong di di sini aja ya, saya mulai di mana saya mulai memutar kamera. Kemudian pada keyboard teman-teman tekan Ctrl Shift D untuk memotong videonya menjadi dua, tetapi dia terpisah timelinenya. Kemudian kita akan menentukan titik akhir kometnya. Nah, misalnya di sini, teman-teman tekan lagi Ctrl Shift D. Nah, inilah area timeline yang ingin kita buat kometnya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ubah nama ini menjadi background, karena ini nanti akan menjadi backgroundnya. Kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan 3 dimensi tracking kamera. Fungsinya apa? Untuk meletakkan kometnya agar mengikuti pergerakan kameranya ya. Artinya setiap motion dari kamera ini akan dijadikan tracking point gitu di titik-titik tertentu nanti yang ditentukan oleh software Adobe After Effects-nya. Oke, untuk membuat 3 dimensi tracking, teman-teman klik kanan pada timeline yang ingin dijadikan 3 dimensi tracking. Kemudian ini track kamera. Tunggu hingga software Adobe After Effects-nya selesai menganalisa footage-nya. Tunggu aja. Nah, setelah selesai, teman-teman klik create kamera. Maka akan muncul titik-titik tracking point ya teman-teman, yang bisa teman-teman gunakan di mana aja untuk melakukan 3 dimensi tracking. Nah, contohnya seperti ini, saya akan menggunakan di titik ini ya teman-teman. Nah, saya akan menggunakannya di titik ini. Kemudian klik kanan, kemudian klik create solid. Nah, akan muncul track solid baru. Kemudian teman-teman rename aja menjadi comet. Nah, sudah. Sekarang kita punya background,
Ini diganti aja namanya menjadi awal. Akhir, biar teman-teman nggak bingung ya nanti. Nah, setelah teman-teman sudah punya koordinat, inilah koordinatnya. Ini X, ini Y, ini Z. Kemudian teman-teman import footage cometnya yang teman-teman bisa download di link di bawah di deskripsi atau di atas ini. Klik file, import file. Nah, ini saya udah ada footage cometnya yang saya buat sendiri. Kemudian teman-teman masukkan ke composition. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman geser sini ya misalnya. Karena saya ingin membuat kometnya berjalan dari sini ke sini, dari kanan ke kiri. Nah, sementara di footage cometnya dari kiri ke kanan ya jalannya. Yang harus teman-teman lakukan adalah mengklik kanan pada footage cometnya, kemudian klik transform, kemudian flip horizontal. Nah, sekarang kometnya berjalan dari kanan ke kiri. Oke. Nah, di sini teman-teman tentukan batas akhir kometnya. Di sini aja ya. Untuk memudahkan penghapusan, teman-teman bisa mengklik di keyboard Ctrl Shift D. Nah, teman-teman hapus saja bagian komet yang di atas. Nih. Untuk menyatukan komet dengan backgroundnya, teman-teman klik kanan, kemudian klik blending mode, kemudian klik screen. Nah, maka kometnya menyatu dengan background ya. Kometnya sudah menyatu tetapi belum mengikuti pergerakan kamera atau motionnya ya. Saya rasa kometnya terlalu cepat berhenti. Saya ingin kometnya bergerak hingga ke sini ya teman-teman, ke scene ini. Kemudian kita lakukan time stretch atau melambatkan sedikit pergerakan kometnya dengan cara mengklik kanan pada timeline kometnya, kemudian klik time, kemudian klik time stretch. Ini kan sekarang durasi kometnya 19 detik ya teman-teman. Kemudian untuk memperpanjangnya atau men-slow motion-kannya, teman-teman bisa tambahkan nilai ini menjadi 150 misalnya. Maka durasi kometnya menjadi 29 detik. Kemudian klik OK. Nah, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Kometnya bergerak. Kita potong aja, Ctrl Shift D. Nah, kemudian untuk menyatukan pergerakan komet dengan pergerakan kameranya, disinilah kita akan melakukan 3 dimensi tracking dengan menggunakan hasil tracking tadi. Dengan cara teman-teman mengklik ini parent, ubah ke komet, maka dia akan menyatu ke sini ya teman-teman. Ini ke 3 dimensi trackingnya tadi. Kemudian ubah. Untuk mengubah footage kometnya menjadi 3 dimensi, teman-teman klik ini bagian sini, kemudian akan muncul kotak ya. Nah, sekarang teman-teman tidak melihat kometnya, maka yang harus teman-teman lakukan harus zoom out. Nah, disinilah kometnya lari, karena dia 3 dimensi tracking ya. Kemudian untuk memindahkannya, teman-teman tekan, klik ini, kemudian klik X supaya digeser. Nah, ini dia kometnya. Klik Y. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman besarkan dengan cara mengklik ujung dari poin-poin ini. Nah, di sini teman-teman bisa juga putar. Ini misalnya Z. Nah, teman-teman bisa putar. Teman-teman sesuaikan aja dengan posisi yang teman-teman inginkan ya, posisi kometnya, karena ini udah 3 dimensi. Jadi teman-teman bisa mengatur posisi kometnya sesuka hati. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita coba preview. Sepertinya sudah bagus, tapi di sini ada kecacatan. Ini kometnya sudah mengikuti tracking kameranya ya, pergerakan kameranya, tapi di sini kita lihat ada sedikit cacat, jadi kelihatan tidak real ya. Untuk mengakalinya, teman-teman harus mengcopy layer background ini dengan cara Ctrl D. Nah,
bikin di sini foreground, letakkan di atas footage cometnya. Nah, sekarang kan hilang nih, teman-teman. Sekarang saya hanya ingin menyeleksi bagian ini yang gelapnya ya, yaitu bagian tanah dan pohon-pohonnya dengan cara menggunakan efek Luma Key. Kemudian teman-teman geser ke footage foreground, kemudian ubah ini menjadi Key Out Brighter. Ubah. Nah, sekarang dia hitam semua. Sekarang teman-teman atur saja thresholdnya. Atur feedernya. Nah, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Sekarang teman-teman munculkan lagi layer backgroundnya, kemudian munculkan lagi layer cometnya. Ketika kita preview, nah comet sudah berada di belakang ini ya, belakang pohon-pohon ini ya teman-teman. Jadi dia nggak offset lagi ke depan pohon ini. Kita coba preview lagi. Oke, sepertinya sudah hampir sempurna ya teman-teman. Nah, tapi sekarang kita lihat kometnya terlalu terang. Jadi mungkin kita akan sedikit menggelapkan layer backgroundnya atau footage backgroundnya ini dengan cara mengketik brightness and contrast pada efek ya teman-teman. Kemudian teman-teman geser ke background. Kemudian bisa teman-teman atur brightnessnya, kurangin sedikit, ini 49 misalnya. Kemudian kontrasnya minus 30 aja lah, supaya nggak terlalu nampak ya di sini potong-potongannya. Nah, sekarang kometnya sudah hampir terlihat ya teman-teman, detail dari kometnya. Oke, kemudian kita gelapkan sedikit kometnya dengan cara mengklik ini footage atau layer kometnya. Kemudian ketik curves. Ketik kurva atau curve, drag ke kometnya. Kemudian teman-teman bisa turunkan sedikit supaya detailnya lebih kelihatan ya teman-teman. Nah, segini aja. Sepertinya di sini masih ada sedikit keburukan ya teman-teman. Kita kembali ke layer foreground, turunkan lagi sampai dia benar-benar hilang. Nah, saya rasa segini cukup ya teman-teman. Kemudian kita akan mempercerah atau mempertajam warna kometnya dengan cara mengetik vibrance pada efek. Kemudian teman-teman pergi ke footage comet, kemudian drag. Di sini teman-teman bisa atur vibrance-nya 100 misalnya, kemudian saturasi sekitar 13 misalnya. Nah, sekarang sudah mendekati sempurna ya teman-teman. Nah, sepertinya sudah lebih real ya teman-teman. Sekarang kita tinggal tambahkan salah satu plugin. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan salah satu plugin cahaya atau flare ya, plugin tambahan
yaitu optical flare. Plugin ini berbayar. Jika teman-teman yang sudah memiliki plugin ini, teman-teman bisa mengikuti tutorial selanjutnya. Jika teman-teman belum mempunyai, saya rasa di sini aja cukup sudah bagus ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita buat dulu new layer solid ya. Kemudian ubah namanya menjadi flare. Nah, kemudian teman-teman buka plugin optical flare-nya, drag ke sini. Nah, kemudian teman-teman klik option untuk mengcustom optical flare-nya. Saya ingin cahayanya lebih lebar misalnya. Kemudian saya ingin ini flare-nya ditambah ya teman-teman di sini. Oke, sudah cukup kayaknya. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, maka flare-nya sudah jadi. Untuk menghilangkan background hitamnya sama seperti tadi, teman klik kanan, blending mode, terus klik screen. Nah, tinggal teman-teman tentukan di mana flare-nya akan mulai muncul. Misalnya di sini ya teman-teman, saya ingin mulai di sini ya. Kemudian teman-teman klik position. Ya teman-teman, tinggal geser ke daerah kometnya. Kemudian teman-teman klik ini next frame, geser kembali, kemudian klik lagi next frame, geser kembali, next frame. Karena ini pergerakan kameranya lumayan banyak ya teman-teman, jadi kita harus tracking satu persatu agar hasilnya lebih memuaskan. Oke, next frame. Teman-teman bisa juga mengurangkan skalanya ya, sama brightness agar lebih detail lagi. Nah, jika teman-teman ingin melakukan perpindahan frame dengan cepat, teman-teman bisa menekan pada keyboard yaitu patch up untuk previous frame dan patch down untuk next frame. Teman-teman harus lakukan secara perlahan agar hasilnya lebih rapi ya teman-teman. Ini saya melakukan ini karena kameranya terlalu banyak goyang tadi, jadi saya lakukan keyframe manual ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau tidak terlalu banyak goyang, itu tidak perlu banyak-banyak melakukan keyframe, cukup sesekali aja di mana kometnya akan bergerak. Nah, sekarang kita sudah sampai komet menyentuh belakang dari pohon ya teman-teman. Nah, di sini tinggal kita majukan sedikit, dan kita majukan flare-nya. Kemudian teman-teman pergi ke opacity, kemudian klik, kemudian maju lagi satu frame, kemudian ketik 0, kemudian tekan kembali back down. Nah, sepertinya kita sudah selesai men-trackingnya. Lumayan memakan waktu ya teman-teman, karena ini kameranya banyak goyang-goyang. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Kita atur kembali. Oke teman-teman, sepertinya sudah sempurna ya teman-teman. Tinggal kita tambahkan background aja. Kita tambahkan background. Kembali klik file, import, kemudian file kembali. Ini saya udah ada background yang sudah saya siapkan. Letakkan bagian atas saja teman-teman. Ini kita sesuaikan ya dengan
munculnya komet biar lebih dramatis. Ini kita potong saja. Pada keyboard tekan Ctrl Shift D, delete yang atas, kemudian kita bikin efek fade out ya teman-teman di background ini dengan cara klik tanda panah ini, kemudian audio, kemudian audio level, klik gambar stopwatch, kemudian ke paling ujung, geser ke paling ujung. Sepertinya sudah ya teman-teman. Kita coba jalankan. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah tutorial, yaitu cara membuat komet Kimi no Na wa dengan menggunakan Adobe After Effects. Begini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat kometnya ada di sana. Oke, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Beginilah kira-kira, mungkin teman-teman bisa menambahkan color grading atau black bar ya, agar terlihat lebih sinematik atau lebih dramatis ya teman-teman. Oke, baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai jumpa kembali.